duduk di Ya, KFC. jam apa nanti? Jam 11, setengah 12 ya sana ya. Masuk pintu tol pukul 8 KFC. lewat 25 menit. Sebelum Sepangkawat. Ya, Iya. tahun ini keluar baru. Itu Kartu aja. tanggalnya. Ketawa, punya pun ketawa. Tadi mana yang pengen reaksi kopi? Ya Pak De, nanti teleponnya. Puspedia, tengok. Puspedia. Nah, di atas itu ada lampu tembaknya tuh. Itu lampu tembaknya. Tuh, itu Makmur kok baru masuk ya. Lumayan juga menunggu sudah sekitar 15 menit. Akhirnya barang yang mau dibawa tiba juga. Pas kita berhenti di depan terminal Lubuk Pakam Kota Medan. Sekarang sudah pukul berapa ya? Sudah pukul 9 lewat 12 menit. Kita sudah berhenti di sini sekitar 20 menit ya, menaikkan barang penumpang. ALS 388 Mercedes-Benz OH 1626 NG MHD, tipenya MHD middle high deck dengan bagasi tembus. Jadi ini bisa memuat banyak bagasi di dalamnya. Busnya nyaman, bannya semua bagus, peleknya Alcoa, ban mentah itu depan belakang. Dalamnya senyap, dingin. Suspensinya juga masih bagus. Dan yang paling keren itu di bawah itu banyak lampu tembak buat nanti malam. Kalau misalnya di tempat-tempat gelap, lampu tembaknya sudah ready. Dan di atas sana juga ada 3 lampu tembak model strobo itu LED ya. Keren nih, keren. Lapor juga ke dalam. Nah, kalau marah. Oh ya. Malang. Ya, Medan Malang. Ya, kita masuk ke tol Pakam pukul 9 lewat 30 menit, setengah 10. Terus Bang. Ke rest area Sahan. Iya kan? Dekat masih lewat apa? Mau ke tebing lah. Baru masuk tol tebing. Ya, yo. Iya mau ke Iya di rest area apa Kombi. jadi kita baru masuk pintu tol Pakam setengah 10 siang. Jangan mengganggu kan? Kalau dari Medan ini ALS Bandung udah berangkat ini, yang ekonomi dan yang patas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di tol nanti.
tujuan Ciansar ini. Ini kecepatannya rata-rata di 80 km per jam aja, nggak sampai 100, kita stabil di 80, paling kuat 90. Santai aja. Posisi sekarang sudah pukul 9:50. Posisi hampir pukul 10 kurang 5 menit. Jadi kalau kita mau menuju Prapat itu belok ke kiri, tapi nggak sampai Prapat. Tolnya itu masih di keluar di exit tol Kota Pematang Ciansar. Dari sini ke kiri, kita lurus ke Rakisaran. Kalau ke tebing tinggi itu kita harus belok kiri dulu. Tapi kita nggak ambil penumpang di. Nah seperti itu NPM-nya keluar ke tebing tinggi kota, NPM 1836. Serius itu Raja Wali. Jalan ada perbaikan di kilometer 113 tujuan Kisaran. Depan itu lagi dibagusin. Nah, coba deh. Sumbio kan? Hah? Enggak, sana kan? Sekarang sudah 10 lewat. Bukan sudah kan? 35 menit. Kita masih berada di kilometer 147 arah Kisaran bersama Pak Bobi. Hah? Nah, tandemnya Bang Galong. Memang suasana di jalan tol ini cocok untuk tidur ya. Selain minim goncangan, jalannya lurus, gak berkelok-kelok. Jadi kalau kita mau istirahat sebenarnya mulai dari Medan tuh cocok tidur terus sampai di Kisaran. Itu waktu tempuhnya kurang lebih 2 jam. Kalau keluar masuk ya 2 jam. Cocok untuk istirahat tidur sebelum malam mungkin sulit tidur atau mau begadang gitu. Jadi kecepatan kita pun masih standar ya, di 80-an, maksimal 90, sesuai standar kecepatan di jalan tol. Karena memang di awal-awal itu kita sebaiknya nggak usah terlalu dipacu karena perjalanannya masih cukup jauh, sekitar 3000 km ini. Perjalanan dari Medan menuju Malang, keluar masuk melalui utara, karena nanti ya juga penumpang yang tujuan Semarang, tujuan Solo gitu. Jadi jalan tol ke Kisaran sudah selesai, tapi yang ke arah kanan itu belum dibuka ya. Ke kanan mungkin sampai ke Rantau Prapat kali ya. Pukul 10:40 kita tiba di gerbang tol Kisaran. Kurang lebih 2 jam ya. Ada ya? Oh itu ya. Jenik itu Jenik? Iya, nggak tahu aku mau bilang. Iya Jenik itu. Itu yang udah turun itu. Sama Mas Tony. Iya, ini apa Jenik itu? Dari pintu tol Kisaran kita belok ke kiri. Kalau ke kanan itu ke jalur biasa menuju Medan. Kita menuju
kota Kisaran. Ini tulwalak. Itu. So, nomor mesin. Ternyata salah tadi ya, yang ke kiri ini yang tujuan ke Medan ya. Bentar, Pak. Ini namanya Simpang Katarina. Berbeda. Itu tadi ke Ratana Jawa. Jadi kalau ke Medan tuh ke sana. Nah, ini tujuan kisaran kota. Jadi tadi kita dari jalan-jalan kecil ya, bukan jalan utama. Jembatan kota Kisaran. Tuh ada truk muter jadinya bikin macet. Lumayan enak. Halo, Mangkos Lewi. Rumah makan Merapi dan Putra Pelangi Perkasa. Lam. Bus Intra pukul 11 melintas menuju Siantar dari arah Pekanbaru, tapi kondisinya kosong. Dari mana? Di depan sana ada bus Putra Pelangi tujuan Medan. Kalau ngeliat bodinya sih ini dari Jakarta. Pukul 11 melintas di Kisaran. Harusnya mereka pagi udah masuk di kota Medan situ. Mungkin macet juga deh. Itu via lintas timur. Meninggalkan kota Kisaran. Kalau salah bakal terlalu gede apa lagi? Ini bosnya kejar-kejaran ini. Itu dari arah Jambi, MJ dari Tebu. Iya, pukul 11.22 menit. Kita coba Yang mana? cari solar dulu. Oh, berapa orang? Kemarin kita naik LS 347, si solarnya di sini Bentar ya. Tanggal 3 ya. di Simpang Kawat. Jadi kita lewat Gimana aja. sampean rumahnya? Masih di Simpang Kawat, kita berhenti sejenak di depan SPBU yang tadi karena ada penumpang juga yang mau ke toilet. Ini kondisi armada kita yang super keren, ALS 388 tujuan Malang. Gak terasa di dalam bus, kayak di dalam hotel berjalan deh. Ada Rapi dari arah Jambi, Stamford. Jadi kita masih di depan SPBU menunggu penumpang, dan di seberang sana ada minimarket. Ini armada kita ALS 388. Jetbus 3 plus MHD Voyager sportif, bintang sportif atas Jatim. Jauhkan jarak, dekatkan hati. Knalpotnya 4, yang aktif 2 sebelah kanan. Tuh belakangnya keren ya. Pelaknya pelak Alcoa, pelak mahal, bodinya juga, bannya juga bagus nih, mentah. Mereknya Good Ride dari Thailand ini.
Airsusnya di dalam itu, balon udaranya masih oke semua. Kereta Rapi Jambi dari arah Medan sudah ada di belakang kita. Via lintas timur ini. Mudah-mudahan bisa bareng terus sampai ke Pekanbaru nanti kita. Jadi kita masih menunggu penumpang di sini. Tadi udah lama ada telepon tapi juga belum langsung ke lokasi. Jadinya kita yang nunggu, bukan penumpang yang nunggu. Kita yang nungguin penumpang sementara di Simpang Kawat ini. Akhirnya yang ditunggu udah datang itu, ada rombongan mama itu. Lumayan juga nunggu, udah sekitar 15 menit di sini. Yang nganter juga gambreng juga nih. Yang berangkat kayaknya banyak juga Pak ya. Tujuan Jawa unik nih kayak gini di Sumatera. Karena perjalanan jauh jadi pasti ada peluk-pelukannya, nangis-nangisnya gitu. Ada rasa haru lagi perjalanan. Nanti sore maghrib berhenti makan. Makanya aku makan itu nasinya. Tidak bisa. Simpang Kawat kita belok ke kanan. Kalau kota Tanjung Balai dia lurus. Jadi kita belok ke kanan. Nah kok lurus itu mentok itu ke arah laut. Di sebelah kiri itu ada rumah makan idaman bersama. Jadi kita nggak makan di sini. ALS sudah pindah. Jadi kantor perwakilan ALS itu ada di situ. Dulu ya. Ada Putra Pelangi berikutnya. Dari Jakarta. Ini rumah makan Gunung Sari. Stop dari Padang. Jam 12 melintas di Kisaran. Makan tidur, makan tidur. Naik gula lah makan tidur. Istirahat. Sobat Pedia, kita sudah tiba di rumah makan Mandiri Simpang Kawat sekarang pukul 12 siang. Jadi hari ini kita berangkat menuju Jakarta menggunakan ALS yang di depan itu, ALS 388 Cincu Bang Hombing. ALS tujuan Malang, tapi kita turunnya di Jakarta dengan tarif 660.000 tujuan Jakarta. Kalau tujuan ke Malang kalau tidak salah 780 ya. Menggunakan Mercedes-Benz OH 1626, sudah full air suspension, bagasinya tembus Jetbus 3 Voyager MHD. Ini bus terbaik menurut saya tujuan Malang saat ini, karena dari beberapa catatan rekor bus ini selalu tepat waktu dan bersih, nyaman
ditambah kru yang sangat ramah dan kooperatif. Jadi pintu belakang ini jarang dibuka ya, kecuali lagi berhenti seperti ini, berhenti di rumah makan. Ini baru dibuka. Ini rumah makan Mandiri Muslim ini baru pertama kali saya berhenti di rumah makan ini. Jalan lintas Hesa Parlum Pongan. Suasananya memang biasa-biasa aja sih, tidak terlihat mewah atau besar. Ini juga masih tanah-tanah bergelombang. Sepertinya rumah makan lama yang baru dibeli dan direhab kembali. Jadi kalau dulu ALS itu makan di rumah makan yang di Simpang Kawat sana, rumah makan Mandiri, rumah makan utama Mandiri ya kalau nggak salah. Waktu kita naik ALS 347 tujuan Malang juga berhentinya di sana. Sekarang dia istirahatnya di rumah makan Mandiri Muslim ini. Kalau kita mau ke Pekanbaru nanti kita ke arah sana. Kayaknya yang makan di sini cuma ALS ya, tulisannya juga di sana cuman ALS, nggak ada armada lain yang makan di sini. Yuk kita lihat aja gimana kondisi rumah makan di dalam rumah makan Mandiri Muslim ini bersama ALS 388. Perjalanan kita kurang lebih hampir 2000 km ya menuju Jakarta. Nanti kita ke Pekanbaru dulu, baru dari Pekanbaru kita ke arah Dharmasraya melalui Teluk Kuantan. Yuk kita ke dalam. Kita lihat, izin ya, lihat menu-menu makanan yang ada di rumah makan Mandiri. Nah, ini makanannya. Jadi kita cuman makan nasi pakai lele aja nih. Nasi lele sayur. Yuk kita makan siang, karena ini udah pas ini pukul 12 siang. Kemarin saya naik ALS 347 juga sama, jam 12 siang makan di Simpang Kawat tadi. Tidak sampai 30 menit kita langsung melanjutkan perjalanan. Baru sekitar 23 menit kita ada disuruh naik nih. Keren sih. Karena makan siang ini sebenarnya makan utama dalam satu hari. Karena kita lebih mengutamakan makan siang daripada makan malam. Tapi makan siang itu kalau masih terlalu dekat dari tempat keberangkatan, pada umumnya penumpang masih bawa bekal, masih kenyang gitu. Dan tadi kita makan di sini, makan pakai lele tadi per porsi kena biaya 30.000 ya per porsi. Jadi kita tadi total biayanya 60.000. Ini rumah makannya baru 1 bulan. 1 bulan buka dan belum tahu apakah semua ALS akan makan di sini. Pukul 12 lewat 30 menit nggak sampai sih, 28 dah ya. Kita melanjutkan perjalanan. Oke, perjalanan dilanjutkan dan kali ini dipegang. Oh, di sana PT ALS, PT Rapi Almasar dan Pariwisata ternyata. Lanjutkan perjalanan dari rumah makan Mandiri pukul 12.30 menit. Kali ini Pak Rangkuti yang bawa. Jadi kita masih duduk di depan ini, di bangku CC.